Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik. Semuanya hadir? Tidak. Tidak ada yang hadir. Oke, kalau begitu saya absen dulu. Andini, Hadir. Anissa, Hadir. Muhammad Rizky. Ada. Oh, tidak hadir ya? Hadir. Dari keterangannya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ketua kelasnya siapa? Yang hadir. Kalau begitu saya saja yang memimpin doanya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Di kelas ini sudah ada ininya, struktur kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Rizky yang terakhir hadir. Terus bendaharanya siapa? Andini. Sekretarisnya Anissa. Materi kita hari ini yaitu berhubung dengan sistem pemerintahan pusat. Ada yang tahu apa itu sistem pemerintahan pusat? DPR. Apalagi? MPR. Apalagi? DPRD. DPRD. Ada yang tahu kepanjangannya MPR itu apa? DPR itu apa? Coba Andini, apa itu MPR? Majelis Permusyawaratan. Permusyawaratan Rakyat. Ya, oke, benar. Kalau hari ini apa itu DPR? Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, bagus. Tepuk tangan lu. Oke. Di kelas kalian sudah ada sistem ininya kan, sistem kelasnya, ada struktur kelasnya. Nah, itu juga merupakan sebuah sistem pemerintahan, tapi itu di bagian dalam kelas. Bedanya kalau itu di bagian kelas, yang kita akan pelajari di sini yang di bagian pusat. Ini nanti saya akan berikan tugas, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, sistem pemerintahan pusat. Sistem pemerintahan pusat itu merupakan suatu sistem pemerintahan yang dibentuk untuk menjalankan peraturan-peraturan, membuat dan mengawasi bagaimana jalannya peraturan di tingkat pusat. Contohnya itu ada presiden, kemudian ada wakil presiden, ada DPR yang tadi disebutkan, ada juga MPR, ada juga DPD, dan kemudian masih banyak lagi yang di bawahnya. Nanti saya akan sebutkan. Dalam sistem pemerintahan pusat, mereka itu terbagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama ada lembaga legislatif, kemudian yang kedua ada lembaga yudikatif, kemudian ada juga lembaga eksekutif. Nah, tugasnya itu sudah dibagi masing-masing. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang lembaga legislatif. Dari lembaga legislatif, yang pertama tugasnya itu adalah sebagai perancang dan pembuat undang-undang. Jadi mereka yang membuat peraturan undang-undangan. Jadi contohnya itu seperti sekarang. Sekarang itu ada peraturan untuk dilarang keluar rumah kan, karena ada virus. Nah, yang membuat peraturan ini siapa? Pemerintah. Ya, pemerintah. Nah, ini yang membuat peraturan ini adalah lembaga legislatif. Tugasnya mereka yang membuat peraturan ini. Nah, setelah itu peraturan yang telah mereka buat akan diserahkan kepada pemerintah, dan kemudian pemerintah yang akan menjalankannya. Untuk contohnya tadi dari bagian lembaga legislatif ini ada yang satu tadi ada MPR, kemudian ada DPRD, kemudian ada juga DPD. Nah, ketiganya ini merupakan lembaga legislatif yang mereka semualah yang membuat peraturan perundang-undangan tersebut. Selanjutnya yang kedua itu ada lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif merupakan lembaga yang bertugas untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Yang melaksanakan itu siapa? Presiden. Presiden kan yang mengatur semuanya. Oke. Jadi setelah peraturan perundang-undangan dibuat, maka peraturan perundang-undangan tersebut disahkan oleh pemerintah. Kemudian presiden
menerapkan peraturan tersebut dan melaksanakannya di Indonesia. Contohnya tadi itu tidak boleh keluar rumah. Nah, setelah peraturan ini dibuat oleh DPRD, lembaga legislatif, selanjutnya peraturan ini disahkan kemudian diterapkan oleh lembaga eksekutif. Nah, selanjutnya yang merupakan lembaga eksekutif itu yaitu pertama presiden dan kemudian ada wakil presiden. Nah, yang ketiga ada lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ini tugasnya mengawasi lembaga yudikatif maksud saya. Nah, lembaga yudikatif ini tugasnya mengawasi jalannya peraturan perundang-undangan. Nah, mereka itu akan mengawasi bagaimana apakah jalannya itu sudah sesuai atau tidak. Nah, kalau tidak sesuai, nanti akan dilakukan lagi pengujian dan kemudian diterapkan kembali. Nah, tugasnya itu setelah peraturan perundang-undangan itu dibuat, kemudian disahkan dan lalu diterapkan, selanjutnya mereka mengawasi jalannya peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, yang mengawasi ini yaitu contohnya dari lembaga Mahkamah Agung, kemudian ada Mahkamah Konstitusi, dan kemudian yang terakhir ada Komisi Yudisial. Oke, mungkin itu saja yang Bapak jelaskan sebelumnya. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kelompok. Bapak akan membagi kelompok untuk 2 orang karena Rizky tidak hadir, jadi Nuranisa dan Andini jadi satu kelompok. Ini tugasnya. Silahkan isi tugasnya sesuai dengan jawaban yang kalian diskusikan. Nanti kalian akan menjelaskan jawaban kalian di depan teman-teman kalian. Oke, silahkan. Silahkan berdiskusi. Nah, nanti kalian akan menjelaskan apa yang kalian jawab di hadapan teman-teman kalian. Jadi silahkan diskusikan dengan baik, cari jawaban yang menurut kalian yang paling tepat. Oke, saya rasa waktunya sudah cukup. Silahkan kepada kelompok Nur Anissa dan Andini maju ke depan untuk membacakan jawabannya. Dibacakan saja. Silakan turun saja. 1. Lembaga legislatif. Fungsinya membuat dan merancang undang-undang yang termasuk lembaga legislatif yaitu 1. MPR, 2. DPRD, 3. DPD. 2. Lembaga eksekutif. Fungsinya menjalankan peraturan perundang-undangan yang termasuk lembaga eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden. 3. Lembaga yudikatif. Fungsinya mengawasi jalannya peraturan perundang-undangan yang termasuk lembaga yudikatif yaitu MA, KY, MK. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Silakan kembali ke tempatnya. Tugasnya boleh dikumpul. Selanjutnya, anak-anak, apakah masih ada yang belum dimengerti? Atau sudah paham semua? Apa itu lembaga legislatif? Coba saya tanyakan ulang. Apa itu lembaga legislatif? Apa tugasnya? Membuat undang-undang. Oke. Kalau lembaga yang menjalankan peraturan perundang-undangan apa? Eksekutif, ya betul. Nah, yang termasuk lembaga eksekutif apa? Presiden dan wakil presiden. Kemudian yang mengawasi itu adalah lembaga yudikatif, yang termasuk itu adalah Mahkamah Agung, Presiden dan Konstitusi. Oke, mungkin kalian sudah mengerti. Jadi nanti tugasnya akan Bapak berikan PR, tapi PR-nya akan diberikan pada saat kalian sudah di rumah.
nanti akan dikirimkan di grupnya saja. Oke. Sekian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita ingat dan bisa kita maksimalkan saat kita ulangan hari ini. Oke, terima kasih kepada anak-anak sekalian.